Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam waktu sahur itu terdapat keberkahan. Ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa di dalam waktu sahur itu terdapat keberkahan-keberkahan dan kebaikan-kebaikan yang Allah SWT sediakan di dalamnya, maka berarti sahur itu bukan hanya sekedar bagaimana caranya supaya kita kuat untuk berpuasa, melainkan bagaimana caranya supaya kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dan keberkahan-keberkahan yang terkandung di dalam waktu sahur. Ada orang yang berpuasa namun dia tidak melaksanakan sahur, maka sah puasanya, namun dia kehilangan kebaikan-kebaikan dan keberkahan-keberkahan yang seharusnya bisa dia dapatkan di waktu sahur. Begitu juga ada orang yang berpuasa dan dia melaksanakan sahur, maka sah juga puasanya dan dia mendapatkan kebaikan-kebaikan dan keberkahan-keberkahan tambahan yang dia dapatkan di waktu sahur. Pertanyaannya, apa saja keberkahan-keberkahan dan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di dalam waktu sahur? Yang pertama, kata para ulama, bagi kita yang sedang belajar untuk bangun malam, bangun di akhir malam sebelum subuh untuk melaksanakan sholat tahajud dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, maka waktu sahur adalah waktu yang sangat tepat bagi kita untuk belajar bangun, terbiasa bangun di akhir malam. Mungkin sepanjang tahun ini kita merasa sulit untuk bangun di akhir malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Maka harapannya dengan berkahnya Ramadan, dengan adanya ibadah sahur ini, kita jadi terbiasa bangun di akhir malam, setengah jam sebelum subuh atau bahkan mungkin 1 jam sebelum subuh untuk melaksanakan ibadah sahur, disertai dengan sholat tahajud, tilawah, sholat hajat, dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa waktu sahur itu waktunya di sepertiga malam yang terakhir, yang mana sepertiga malam terakhir itu adalah waktu yang begitu istimewa, waktu di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan menawarkan begitu banyak kebaikan kepada hamba-hambanya yang sedang beribadah di waktu tersebut. Allah Subhanahu wa taala menawarkan ampunan bagi orang yang beribadah di waktu tersebut. Hal mim mustaghfir, kata Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang memohon ampun kepadaku di waktu ini, maka akan aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Wahal min dhi hajah, adakah orang yang butuh pertolongan, adakah orang yang ingin hajatnya dikabulkan di waktu ini, maka akan aku kabulkan hajatnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah ruginya jika kita kehilangan kesempatan, apalagi dengan sengaja kita meninggalkan sahur, yang mana sahur ini begitu banyak sekali kebaikan-kebaikan di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah dengan sahur, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kekuatan, yang dengan kekuatan fisik tersebut kita akan lebih produktif walaupun kita dalam keadaan berpuasa. Kita akan lebih kuat untuk menjalankan amanah-amanah kita di luar rumah. Walaupun kita berpuasa, kita jadi tidak mudah ngantuk. Walaupun kita berpuasa, kita tidak mudah lemes. Walaupun kita berpuasa, kita tidak mudah emosi karena menahan lapar. Kemudian yang terakhir adalah dalam setiap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pasti terdapat kebaikan dunia maupun akhirat di dalamnya. Maka sahur ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui lisan baginda Rasulullah SAW, yang berarti jika kita bangun untuk makan sahur, maka sama saja kita menjalankan satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu sudah pasti bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bangun di waktu sahur kemudian makan untuk melaksanakan makan sahur, itu bukan hanya sekedar makan saja, melainkan makan yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu pun merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang sedang makan sahur. Maka dari itu jangan sampai kita melalaikan, apalagi sengaja meninggalkan ibadah sahur walaupun seolah-olah kita merasa kuat untuk menjalankan puasa tanpa sahur sekalipun. Karena yang
menjadi persoalan bukan pada makannya, melainkan pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita makan sahur, berarti kita sudah menjalankan satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang insya Allah itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan dan istiqomah sehingga kita selama Ramadan ini tidak pernah tertinggal sahur dan kita mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan dan keberkahan-keberkahan yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan di waktu sahur. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.